الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang sukses. Maka kalau kita bandingkan dengan pemikiran kita, menurut kita kesuksesan itu bila mana kita punya uang, punya fasilitas dunia. Tapi Al-Quran berbeda pandangannya dengan pandangan kita. Al-Quran mengatakan orang yang sukses itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dan orang yang dimasukkan ke dalam surga itulah orang yang sukses. Apakah orang kaya ini sukses? Belum tentu. Ya. Bila mana kekayaannya itu digunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia orang yang sukses. Seperti Nabi Sulaiman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, manusia yang paling kaya di muka bumi sampai hari kiamat itulah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diuji dengan kekayaan lulus.
Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan pun lulus. Harta-harta yang diinfakkan oleh Sayyidina Abu Bakar ini adalah harta-harta yang bermanfaat, di mana Sayyidina Abu Bakar ini membebaskan hamba sahaya seperti Sayyidina Bilal. Banyak hamba-hamba sahaya yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, hamba-hamba sahaya yang dibebaskan itu, yang dimerdekakan, dibeli lalu dimerdekakan itu adalah hamba sahaya yang miskin, yang paling miskin, yang lemah. Ya. Artinya Sayyidina Abu Bakar itu memerdekakan hamba sahaya itu tidak ada kepentingan yang lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menolong orang bukan untuk dibalas. Menolong orang bukan untuk dibalas kebaikannya, tetapi menolong orang adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika, hadirin yang mulia, pernah terjadi di Madinah, ya. Jadi kejadian di zaman Nabi ini sengaja diatur oleh Allah. Kejadian itu supaya ada ibrahnya, ada pelajarannya. Nah, ada orang ini saling bertetangga. Yang satu tetangganya ini orang miskin, banyak pula anaknya. Yang satu lagi tetangganya ini orang kaya, tapi tidak suka mendermakan hartanya untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Orang kaya ini punya pokok kurma, pohon kurma, yang mana pohon kurma ini satu dahannya condong ke arah rumah tetangganya yang miskin yang banyak anak. Maka hadirin yang mulia, namanya kurma kalau sudah masak dia jatuh. Kurma kalau sudah masak dia jatuh. Sama kayak durian, durian kalau sudah masak dia jatuh. Ya. Maka hadirin yang mulia, ketika kurma itu masak jatuh di halaman tetangganya yang miskin ini, maka anak-anak tetangga yang miskin ini berebut mengutip jatuh buah kurma di halaman rumahnya dan langsung dimakannya. Melihat itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangganya yang kaya ini datang ke halaman rumah orang miskin. Datang ke situ, mencongkel buah kurma yang sedang ada di dalam mulut anak orang miskin tetangga itu. Ini pelajaran bagi kita ini. Karena maaf ini, kalau saya salah ngomong dan salah pula pemahaman bapak-bapak. Kebanyakan orang yang susah mengeluarkan uang itu bukan orang miskin, kebanyakan orang kaya, orang yang banyak hartanya, orang yang banyak duitnya. Kenapa saya bilang orang yang banyak duit ini, hadirin yang mulia, mengeluarkan harta itu kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia merasa mengeluarkan harta itu berkurang hartanya. Sedangkan orang miskin beda. Orang miskin ini kenapa dia bisa menyisihkan sebagian rezeki? Karena dia sudah biasa tidak megang uang. Ya kan? Kalau orang kaya ini sudah biasa megang uang. Itu aja bedanya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicongkel mulut anak tetangga yang miskin tadi itu, dikeluarkan kurmanya. Melihat itu, orang tua anak yang miskin tadi ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga kaya. Diceritakanlah sebagaimana yang berlaku. Dia punya kurma condong ke rumah saya, jatuh buah kurmanya,
Saya tidak dapat menghalang anak-anak saya mengutip kurma-kurma yang jatuh itu. Jatuh-jatuh di tanah-tanah. Itu yang dimakan anak-anak saya. Bukan anak saya itu manjat pohon kurma, dia bukan. Tapi kurma itu jatuh di perkarangan rumah tetangga yang miskin itu. Maka apa tanggapan baginda Nabi Muhammad SAW? Tetangganya yang kaya tadi ini dipanggil oleh baginda Nabi. Dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi targib tentang akhirat. Wahai saudaraku, maukah kamu tukarkan satu pohon kurmamu ini dengan pohon kurma yang ada di surga? Dengan pohon kurma yang ada di surga, mau tak? Nah, ini pelajaran bagi kita. Apa kata pemilik kurma tadi? Wahai Rasulullah, sudah banyak orang yang melamar atau orang yang menawar pohon kurma saya ini dengan harga yang bervariatif, tapi tidak satu pun saya jual. Saya suka pohon kurma ini, wahai Rasulullah. Artinya orang tadi menolak akan ditukarkan dengan pohon kurma di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dibandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat tidak ada bandingannya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi Muhammad tidak bisa memaksa, karena dia adalah orang yang punya pohon kurma tadi. Kita tidak boleh memaksa. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar ini menguping. Dan setelah pergi orang kaya tadi, dia bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, inilah semangatnya Abu Bakar. Inilah radhibahnya Abu Bakar. Inilah ghirahnya Abu Bakar." Maka dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah janji itu hanya untuk orang itu saja atau untuk aku juga?" Kata Rasulullah, "Untuk seluruh umat Islam." Wahai Rasulullah, kalau aku beli pohon kurma dia, lalu aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah aku akan mendapatkan pohon kurma di dalam surga? Iya, kata Rasulullah. Datang Abu Bakar ke rumah orang kaya. Ada tak orang kaya macam ini? Hah? Allah, mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada ya Allah. Datang Abu Bakar ke rumah orang kaya itu. Dipujuk-pujuk oleh Abu Bakar. Juallah kurma ini. Tidak mampu kamu membeli kurma saya ini. Syaratnya ketat. Dia akan menjual pohon kurma satu pohon kurma itu dijual dengan harga 40 pohon kurma. Jadi kalau misalnya satu pohon kurma dihargai 1 juta lah misalnya. Berarti kalau 40 pohon kurma 40 juta. Kalau orang dunia bilang bongak tuh. Tapi isi dalam kepala Abu Bakar tuh beda. Isi dalam dada Abu Bakar tuh beda. Luarnya sama, tapi isinya tak sama. La ilaha illallah. Mau isinya kayak Abu Bakar? Insyaallah. 4 bulan. Tak bisa tanpa pengorbanan. Tak bisa. Nehihe. Ya, kucnaiye. Bisa ada doa turun uang dari langit, hujan uang dari langit, ya Allah, hujan uang ya Allah, bisa.
Manggale lu, tanya Pak Ajan tua, payah manggale apa? Ubi singkong apa tuh, meledak tuh. Kalau macam saya ni, maksim saya, nupir. Kalau macam beliau ni pergi ke Jepang sana. Suka duka di Jepang ya kan? 6 tahun, 6 bulan, musim dingin luar biasa. Kalau kita di Jepang dulu Pak, kalau lewat jembatan harus pelan ya kan? Harus pelan lewat jembatan. Kenapa saya tanya? Kenapa harus pelan? Kalau kencang, ayo coba kita kencang. Dipraktekkan ya kencang lewat jembatan itu, bergoyang mobil. Untung data planting. Angin di Jepang itu luar biasa. Makanya setiap jembatan di Jepang itu ada penutupnya. Dan penutup itu tidak ditutup semuanya. Kalau kencang, misalnya kencang lah kita, itu angin tuh bisa melempar mobil. Musim dinginnya luar biasa, ya kan? Saya musim dingin keluar dari mobil kan ada hasil panas. Keluar dari mobil, tidak sampai semenit masuk lagi. Ngeri dinginnya. Belum lagi musim panas. Kata Pak Umar tuh musim panas, aspal meleleh. Gitu. Oh, bayangkan. Ya. Bekerja dalam semacam mujahadah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini tempat kita mujahadah. Untuk mendapatkan dunia mujahadah, untuk mendapatkan akhirat juga mujahadah. Untuk mendapatkan pemahaman agama yang baik tanpa mujahadah bisa. Untuk mendapatkan iman yang baik tanpa mujahadah bisa. Hah? Semua berjalan dengan mujahadah. Nabi Zakaria dibelah Pak. Nabi Zakaria dibelah badannya. Dibelah sama kaumnya. Nabi Yahya disembelih Pak. Disembelih Nabi Yahya. Kenapa? Itulah jalan para nabi, jalan para rasul. Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, akan aku buka pintu-pintu hidayah. Nah Abu Bakar gitu Pak. Abu Bakar dia datang ke rumah orang kaya itu. Orang kaya itu memberikan syarat yang berat dan Abu Bakar tak mampu. Dan Abu Bakar pastilah ngedown, rupanya ndak. Apa syaratnya kata Abu Bakar? Aku jual satu pohon kurma ini dengan 40 pohon kurma, ya, dan seluruh 40 pohon kurma itu dalam satu kawasan, tidak terpisah-pisah. Oke, kata Abu Bakar. Dibawa Abu Bakar, ini pohon kurma 40, ya, dibarter dengan 40 pohon kurma dalam satu kawasan. Sekarang pohon kurma ini milik saya. Datang dia kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku telah beli pohon kurma itu dan sekarang aku sedekahkan, aku infakkan kepadamu. Diterima oleh Rasulullah. Rasulullah SAW panggil orang miskin itu, dan Rasulullah katakan, wahai fulan, pohon kurma itu sudah menjadi milikmu. Orang kaya tadi ketawa-ketawa. Bonga, pohon kurma itu lajole di halaman awak, di Bolilo. Besok paginya pohon kurma itu pindah. Allah. La ilaha Illallah. Tercengang dia, berjejak pun tidak ada. Pindah pohon kurma. Jangankan pohon kurma, gunung bisa berpindah. Baru-baru ini di Jawa Tengah tuh. Di mana? Di Jawa Tengah.
di Banjarnegara. Apa namanya, Pak? Geser. Iya, berjalan tanah tuh. Berjalan tanah tuh. Hah? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Earthquake apa? Berjalan tanah tuh berjalan. Direkam sama orang tanah tuh berjalan. Pindah makomi. Hah? Pindah makomi. Pindah makomi dari markas ke Al-Madani ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian nyata. Kejadian nyata ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Kenapa Sayyidina Abu Bakar itu mampu dan kenapa dia bersemangat? Isinya beda dengan isi kita. Isinya Abu Bakar tuh, isi dalam kepala Abu Bakar tuh beda dengan isinya dalam kepala Abu Jahal beda. Nabi cerita Isra Mi'raj kepada Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Gila. Nabi cerita Isra Mi'raj kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Sodakta, sodakta. Kau benar, kau benar. Aku yakin kau. Aku yakin perjalanan Isra Mi'raj itu. Nah, datang Abu Jahal mau mempreteli isi dalam kepala Abu Bakar itu. Kenapa kau benarkan dia? Kata Abu Bakar, kalau seandainya Muhammad dia bercerita lebih jauh dan lebih dahsyat dari Isra Mi'raj pun akan aku benarkan dia. Ya. Kenapa dia bisa membenarkan itu? Isinya. Kita nih yang bernilai luarnya apa isinya? Isinya. Nah, macam botol. Botol lu kalau diisi air putih berapa harganya? Aqua berapa harganya? 3.000. Hah? Kalau botol Aqua tuh kalau diisi madu berapa harganya? Hah? 150. 150. Kalau botol Aqua itu diisi dengan minyak kasturi. Berapa? 400. Juta. 400 lah ada. Kurang lah. Wah Jawa ya. Hah? Kalau botol Aqua itu diisi dengan berlian. Berapa harganya? Kalau botol Aqua itu diisi dengan emas murni, berapa harganya? Lu itu kan botolnya sama, Aqua, tapi isinya beda. Beda nilainya kan? Kita ini kan sama-sama berjenggot nih. Sama-sama pakai peci, sama-sama berjubah. Tapi yang membedakan tuh isi. La ilaha illallah. Yang membedakan tuh isi. Sahabat itu lihat permata dengan lihat batu sama aja. Gak terkesan dia. Karena isinya tuh, isi dalamnya itu sama seperti Abu Bakar. Kalau tak sama, tak akan mungkin dia tinggalkan Mekah Madinah. Siap untuk memperbaiki isi? Insya Allah. Di upgrade isinya insya Allah? Insya Allah. Upgrade-nya 4 bulan. Insya Allah. Hah? Supaya tidak kepincut dengan dunia. Suka ada dengan dunia? Kita lah. Kita nggak boleh bohong. Ya. Jujur aja. Cinta ada dengan dunia? Darunya cinta kira. Gimana? Ya udah boleh bohong kan? Dunia ini keperluan. Kalau keperluan kita tuh sudah terpenuhi, tentu keperluan itu apa? Seperti apa? Kita buang air besar, masuk dalam WC. Bang Anton dalam WC berapa? Ada sejam? Enggak lah. Makanya. Hah?
Paling 15 menit. Nah, kalau selesai keperluan mau lama-lama di situ? Enggak lah. Enggak lah kan? Baunya. Oh, no. Enggak. Goyang. Makan goyang. Dunia itu begitu, keperluan. Jangan berlama-lama. Rupanya setiap nabi mau meninggal dunia itu dikasih pesan oleh Allah. Kau mau tetap tinggal hidup di dunia atau mau berjumpa dengan Tuhan? Setiap nabi, setiap rasul. Sampai Nabi Muhammad SAW. Apa? Aku ingin berjumpa dengan Allah. Jadi para nabi itu, kekasih Allah tuh, kerinduannya tuh bersangatan ingin berjumpa dengan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang betul imannya bersangatan cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim cinta anak apa cinta Allah? Allah. Nabi Ibrahim cinta istri apa cinta Allah? Allah. Buktinya istrinya ditinggalkan di padang pasir. Berapa lama? 13 tahun. Istri bukan orang Indonesia istrinya. Kalau orang Indonesia hidungnya kurang mancung dan istri-istri Timur Tengah hidung mancung, mata biru, kulit putih, tinggi semampai, ya kan? Rusak aja nih. Rusak streaming. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kita perbaiki yang dalam. Yang luar sudah, tampilannya sudah. Tampilannya pakai peci, pakai jenggot sudah. Tinggal yang dalamnya lagi. Ya. Tinggal yang dalamnya. Bagaimana kita tidak kepincut dengan dunia. Bukan berarti kita mau haramkan dunia, tidak. Dunia ini sebagai tempat kita menuju kampung akhirat. Dunia tuh dikit-dikit aja lah, sekedar keperluan. Ya, jangan terlalu banyak. Ya kalau terlalu banyak, payah keluar dari dunia itu. Nah, contoh, lalat tahu lalat? Langau le tahu apa Den? Langang. Ya, lalat tuh berjumpa dengan tumpahan madu. Madu itu kan manis. Jadi dapat madu di jilatnya lah. Lama aja kan. Lama enak. Kalau model lama ya. Baca kalau tangan dan kaki dan badan dan masukan situ. Hah? Coba bayangkan kalau seandainya lalat itu dimasukkannya seluruh tangan, kakinya dan badannya ke dalam tumpahan madu itu, bisa tidak dia keluar dari madu? Hah? Sayaplah basah. Sayap itu udah basah dah kena tumpahan madu. Bisa tidak keluar dari tumpahan itu? Hah? Baca Royo. Panggil kawan. Kawan tidak bisa nolong. Datang kawan kan lalat yang ini. Itu laden kecian kedua 4 bulan. Laden kecian kedua 4 bulan. Kini tidak bisa meninggal dunia. Kapan dia bisa meninggalkan dunia? Hatta zurtumul maqabir, sampai tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya. Siapa yang memberhentikannya? Allah. Israel. Makanya orang mati itu banyak yang begini dan tacangang. Karena orang mati itu hadirin yang mulia, Allah perlihatkan di mana tempatnya.
Kalau orang baik, pejuang-pejuang agama dilihatkan surga. Kalau orang buruk dilihatkan neraka. Dunia ini ngeri. Kira-kira dunia ini bakal kekal atau bakal hancur? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur. Tahu mata'ul ghurur? Perhiasan yang menipu. Jadi suka ada dibohongin? Hah? Suka dibohongin enggak? Enggak lah, sering. Mana ada kita suka dibohongin? Tapi kalau dibohongin sama dunia, gimana? Dibohongin sama dunia. Dunia ini sudah tua. Kita bakal meninggalkan dunia. Kita semua akan berangkat ke alam selanjutnya. Sebelumnya kita di alam ruh. Di alam ruh kita berapa puluh ribu tahun, 50.000 tahun, dipindahkan ke alam rahim 9 bulan 10 hari, dipindahkan ke alam dunia ya 60-70 tahun, dipindahkan lagi ke alam barzakh, alam kubur 40.000 tahun, dipindahkan lagi nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, kalau kita terlena di sini, jangan. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke alam selanjutnya, alam barzakh. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu usaha bagaimana kita dapat kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Pengorbanan banyak korban, Banyak paham. sedikit korban, Sedikit paham. tidak korban, Salah paham. salah korban. Salah paham. La ilaha Illallah. udah masuk. Belum. 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. 1 menit. 2 menit lagi. 1 menit lagi. Oke lah, insyaallah. Nanti setelah Isya nanti akan ada pembicaraan yang lebih dahsyat lagi. Nanti kita duduk dalam majelis itu, apabila takaza dibentangkan kita siap ambil takaza. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.